Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa membuat tutorial kembali terkait dengan mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan, yaitu membuat sebuah aplikasi UI UX ya. Namun di sini saya akan membuat desain berupa user interface dari aplikasi Android, yaitu menggunakan aplikasi Figma. Kurang lebih nanti hasilnya aplikasi ketika dijalankan seperti ini. Nah, ini jadi ada tampilan welcome ya, selamat datang. Kemudian ketika login nanti dia akan ngelink ke bagian login user interface ya. Di sini ada email dan password. Nanti kalau dimasukkan email dan password akan masuk ke login. Dan di sini muncul tampilan menu utamanya. Jadi ini adalah menu yang digunakan untuk transaksi. Kemudian ketika kembali di sini akan kembali ke layar awalnya. Ketika register, dia akan muncul ke tampilan register ini. Artinya user belum mendaftar sebagai anggota. Ketika dia di register, maka muncul register telah berhasil ya. Jadi oke, dia kembali ke login, kemudian dia login lagi, masuk ke menu utama. Nah, di sini menunya kita bisa mengklik misalnya salah satu menu di sini. Nah, di sini ada deskripsi kopi robusta 25.000 ya. Di sini ada deskripsinya, kopi dengan kualitas tinggi, cita rasa khas diracik dengan kopi asli. Di sini kemudian kita beli ya, kemudian dibeli, nanti muncul transaksi sudah berhasil. Nah, ini semua berkaitan dengan yang namanya input, proses, output. Jadi inputnya adalah ketika kita login, kemudian prosesnya ketika kita melakukan transaksi. Nah, ini sebutnya proses. Nah, ketika kita mau buy, dicetak, itu adalah disamakan dengan output. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini di Figma? Saya kira ini kita pernah ya membuat seperti ini, tapi kita akan memulai dari langkah awal sebelumnya. Jadi pertama ini saya akan logout dulu. Kemudian kalian cari di internet secara online itu figma.com. Nanti kita login. Setelah login, kemudian kita masukkan username atau masukkan email dan password atau continue with Google. Nah, di sini kalau yang sudah daftar itu tinggal memasukkan email dan passwordnya. Baik. Nah, ini Figma itu merupakan salah satu platform aplikasi untuk UI yang mungkin sering digunakan oleh orang-orang IT untuk mendesain halaman awal gitu ya, agar nanti tampilan yang diinginkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini pertama kali tampilan Figma seperti ini. Nah, kita klik new design file. Setelah itu kita buat dulu tampilan frameworknya atau frame-nya seperti apa. Kita masuk ke sini ke frame, kita pilih iPhone-nya keberapa, misal iPhone-nya yang ke-14. Ini tampilan awal, desain awal seperti ini. Nah, nanti di tampilan kita membutuhkan 1 2 3 4 5 6 7 sampai 7 atau 8 atau berapa gitu ya. Silahkan nanti disetting sesuai dengan yang diinginkan. Kita bisa mengklik kembali layout yang kedua, frame yang kedua dengan iPhone yang sama. Kemudian frame yang ketiga kita buat sebanyak 7 yang tadi diinginkan. Oke, 1 2 3 5. Oke, 6 7. Ini kita kira-kira membuat 7 halaman. Nah, 1 2 3 4. Nah, untuk zoom tampilan kita bisa menggunakan CTRL sama scroll. Ini kita bisa menampilkan halaman yang ini lebih besar ya. Oke. Ini kita akan fokus ke iPhone 1, ini layer 1, ini layer 2 sampai nanti tampilan yang ke 7. Nah, di halaman yang pertama ini tadi sudah disinggung, yaitu hanya membuat halaman
ini welcome sama dengan login. Nah, kita membutuhkan satu background. Silakan nanti disiapkan backgroundnya bagi yang klik image, kemudian kita cari atau kita tambahkan upload dari foto atau yang sudah kita masukkan. Oke. Ya. Nah, ini saya membuat tema tentang coffee. Nah, saya masukkan ke sini. Ini frame yang pertama. Nah, seperti itu kalau lebih. Nah, kemudian dari sini kita tinggal menambahkan teks. Nah, teksnya bisa dari sini. Kita ketikkan di sini welcome. Oke, welcome to my aplikasi. Oke, bisa kita zoom. Nah, ini bisa diedit dengan menggunakan bagian dari prototype atau desain. Di sini ada kita hurufnya apa, gitu ya, mau bentuknya reguler. Ini kalau kita kasih break dia tebal. Ini untuk merubah ukuran hurufnya, kemudian untuk merubah peta letak, kemudian ini untuk merubah fill atau warna yang diinginkan ya. Kita tinggal kasih kira-kira di mana. Oke. Kemudian kita tambahkan satu tombol di sini menggunakan rectangle. Kemudian kita buatkan ya, rectangle ini supaya sudutnya tumpul, kita kasih 15 atau berapa gitu. Nah, kita tambahkan teks kembali di area sini. Ini untuk tombol login. Ini kita zoom supaya desainnya mudah. Ini kalau mau merubah background dari tombol ini, kita bisa menambahkan tombol di sini. Nah, jadi yang cocok sesuai dengan tema yang ada. Oke, seperti itu. Layout pertama selesai. Nah, oke, kemudian untuk layout yang kedua ini pun sama, kita bisa menambahkan background yang sama atau yang lainnya. Misalnya kita tambah kembali image ya, misalnya kita menggunakan kita tinggal drag dari sini ke seperti itu. Yang kedua, rencana kita membuat seperti ini. Ini sama halaman login ya. Nah, di sini kita butuh icon, kemudian email password, kemudian 3 tombol. Nah, sama dengan langkah-langkah yang tadi, kita tinggal menambahkan gambar. Nah, gambarnya kita bisa menambahkan icon. Untuk ini boleh. Nah, open, kita masukkan di sini seperti itu. Oke. Nah, kita tambahkan untuk email dan password. Kita tambahkan di sini untuk email, kemudian kita tambahkan kembali untuk password. Pas ya, singkat. Kita zoom. Oke. Ini seperti itu. Kita tambahkan text box untuk mengisi dari email dan password. Nah, kemudian kita buat kembali untuk 3 tombol, yaitu tombol login. Sini kita bisa merubah ininya 10 atau berapa, silahkan. Oke, dan kita bisa copy paste nih ya, kita bisa copy paste untuk satu tombol ini. Bisa kita copy paste CTRL-C, CTRL-V. Oke, atau bisa menekan CTRL-D, duplikat, bisa. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan teks ini untuk login. Oke, teksnya kita perkecil. Oke, kita zoom, login. Kita copy paste. Oke, kita copy paste. Oke, untuk merubah tinggal di double klik aja ya. Ini register, karena dia belum register, misal ini cancel.
Oke, kedua sudah selesai. Kemudian kita tiga adalah membuat menu. Oke, membuat menu. Kita coba. Oke, membuat halaman untuk menu. Langkah-langkahnya hampir sama ya, sama. Kita masukkan dulu gambar logonya, kalau bisa logo coffee-nya ya. Oke. Nah, kita cari logonya. Ya. Oke, bisa kita menggunakan logo ini untuk bagian atasnya. Oh ya. Oke, yang pertama kita tambahkan dulu apa untuk backgroundnya ya. Tambahkan untuk backgroundnya. Oke, sementara ini saya hapus dulu. Ke awal sama kayak tadi, kita menambahkan background. Ini misalnya kita tinggal tarik ke sini. Oke. Ya, kita tambahkan icon di atas yang tadi, image plus, kemudian kita masukkan ini biar cepat bisa menggunakan CTRL Oke. Kita ulangi, maaf, kita ulangi. Ini bisa menambahkan yang lainnya ya. Ada stroke di sini. Stroke itu fungsinya untuk merubah style yang ada. Ini contoh. Oke, nampaknya ini harus pakai background biar dia kelihatan ada. Oke. Nah, ininya bisa diatur. Ya. Bisa seperti itu. Ini kita lihat posisi coffee ini, dia di belakang, kita ke depan. Oke, kita sudah bisa merubah atau menambahkan satu. Kemudian langkah yang selanjutnya sama, misalnya kita menambahkan cari data, kemudian tombol-tombol yang lainnya. Ini caranya persis kayak tadi lagi, kita tambahkan rectangle seperti di sini. Oke, seolah kita lagi searching data. Oke, kemudian kita atur kembali untuk ininya. Nah, untuk membuat menu caranya itu bebas. Misal oke ya. Bisa kita membuat menu tetap sama, kita gunakan dulu ini ya. Ini misalnya saya zoom. Sorry. Message pada sini. Ini kita luah. Nah, ini untuk membuat menu kita cukup mengcopy paste ya, copy paste. Nah, copy paste dari yang ada. Oke. Kemudian sama ini tiga-tiganya bisa langsung di copy paste. Seperti itu. Ini kalau mau data dulu silahkan. Oke, jadi ini bisa di copy paste ya. Sorry, ini CTRV. Oke, nanti coffee-nya tinggal masukkan ke sini ya. Ini sebagai contoh saja, saya punya ikonnya yang ini sama dengan yang tadi, kita cukup pindahin aja dari sini. Ini misalnya kopinya berbeda ya, kita buatkan ini bisa diturin CTRL-C, CTRL-V, di copy paste saja. Ini copy paste saja. Sorry, ini blok dulu, CTRL-C, CTRL-V. Oke, seperti itu. Kemudian ini kita bisa ngambil ya dari sini, misalnya
mengcopy dari sini bisa, atau misalkan kita buat lagi nggak apa-apa ya, rectangle seperti sini. Ini untuk misalnya tombol membatalkan, ini tombol untuk membatalkan. Oke, ini di sini cancel atau ke home ya, cancel. Kita sudah membuat 3 tampilan seperti ini ya. Oke, next selanjutnya tampilan yang keempat yaitu kita membuat halaman registrasi. Ini cukup kita membuat 2 sama ini ya, sama tombol, berarti langkahnya sama. Kita buat lagi untuk backgroundnya, misal pakai ini juga, kita buat di sini. Oke, kemudian selanjutnya tambahkan lagi rectangle ini untuk registrasi ya, di sini 1. Oke, kita rubah, kita copy paste. Oke, kemudian kita tambahkan email di sini, kemudian kita tambahkan password di sini. Oke, kita zoom. Jadi ini untuk halaman registrasi, kita masukin dengan password. Oke, kemudian kita tambahkan 1 tombol untuk tombol register ya. Oke. Sini tekan klik register. Register. Oke, di sini kita ubah struknya. Oke, kita kasih lama. Next. Selesai. Kemudian kita tambahkan, ketika diklik register muncul register berhasil. Nanti kita tambahkan 1 halaman lagi yang tadi di sini untuk halaman berhasil. Ini sama. Oke, di sini kita cukup menambahkan teks bahwa register berhasil ya. Oke, kita zoom, sip, kita atur kembali untuk hurufnya, diperbesar saja barangkali biar kelihatan. Register berhasil. Kita cukup menambahkan 1 tombol. Oke, di sini ada tombol oke. Nah, oke, saya atur kembali ya, tambahkan tombol. Oke, selesai. Kemudian kita tinggal 2 halaman lagi. Ini seolah-olah ketika kita beli ini, 1 kopi ini muncul kopi robusta dengan harga sekian. Kita buatkan untuk tampilan yang ke-6 di sini untuk menampilkan deskripsi dari kopi tersebut. Ini langkahnya hampir sama dengan tadi. Kita buatkan di halaman yang ke-6 yang ini. Stepnya sama, kita masukkan lagi background. Baik. Oke, selanjutnya kita tambahkan dulu rectangle sebagai dasar untuk deskripsinya, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita atur ininya, kemudian kita atur warnanya barangkali. Oke, kemudian kita masukkan kopinya, seolah-olah ini kopi robusta yang tadi. Open. Oke, kita buatkan sebuah deskripsi ya. Misal di sini kita tambahkan deskripsinya, misalnya kopi robusta. Kopi robusta ini apa, berapa harganya gitu kan ya. Oke, kita tambahkan misalnya kopi ini harganya 25.000. Nah, apa deskripsi kopi robusta ini? Nah, kita buatkan sebuah deskripsi di bawah bahwa misalnya kopi ini adalah kopi dari bahan asli diracik oleh
ahli. Nah, ini bisa di enter di sini, ahli dengan cita rasa tinggi. Ahli dengan cita rasa tinggi. Itu mungkin untuk deskripsinya. Sini boleh ditambahkan deskripsi. Oke. Deskripsinya selesai. Misalnya kita mau beli, di sini ada tombol, 3 tombol. Misalnya tombol untuk beli, kita atur kembali. Oke, bisa kita atur 15. Kita copy paste, copy paste. Oke, sini ada buy, beli. Oke, di sini ada ini ada cancel, batal. Ini ada home, kembali ke awal. Oke, siap. Langkah terakhir, kita akan membuat halaman untuk ketika diklik buy, beli, maka muncul transaksi berhasil. Siap. Berarti kita bisa mengkopas dari sini ya. Ini kita bisa mengkopas dari sini. Ini kita buat frame baru, seperti yang tadi. Oke. Ini kita bisa mengkopas di sini ya, CTRL-C, CTRL-V, kita tarik ke sini. Oke, ini pun sama. Ini kita tekan shift, CTRL-C, CTRL-V, nah, seperti ini. Ini transaksi berhasil. Ya. Berhasil. Ya, di sini di copy paste ya, ini bisa. Ini tinggal diklik aja, CTRL-C, CTRL-V, pindah ke sini. Oke, CTRL-C, CTRL-V, pindah ke sini. Oke, ini nanti tinggal print home logo, print. Oke, ini home, ini logo. Apabila sudah seperti ini, kita tinggal membuat linknya, tinggal membuat tampilan-tampilannya. Ini oke, yang pertama login ini harus ngelink ke sini. Berarti langkah pertama kita klik dulu prototype yang ini ya. Klik prototype, kemudian kita tarik plus ini ke sini. Jadi ini menghubungkan antara login dengan ini. Kemudian yang kedua cancel. Nah, ini dari sini cancel akan dibatalkan. Kita klik dari sini ke sini, batalkan. Oke, nah, sekarang dari login ke sini, kita akan ketika klik login maka kliknya ke sini, ya. Oke. Dan ketika klik register, loginnya ke sini, seperti itu. Kemudian kalau ini cancel, kita loginnya ke sini, ke awal. Oke. Selanjutnya ketika kita klik menu ini, menu pertama ini, klik register, kita masuk ke sini, register berhasil ya. Ketika klik OK, maka masuk ke ini ya, geser OK, masuk ke sini. Selanjutnya dari menu ini, menu yang pertama ini, menu pertama ini kita klik, tekan ke sini ya, ke sini. Kemudian ketika ke sini mau beli, kita masuk ke sini. Nah, ketika cancel, batalkan, kita masuk ke menu utama sini ya. Oke, cancel. Ketika home, kita masuk ke
menu utama juga sama. Oke ya. Nah, setelah itu home juga sama, linkkan ke ini. Oke, ketika logout ini boleh nanti ke bagian sini, login kembali atau ke sini barangkali. Oke, itu cara-caranya seperti yang tadi saya sebutkan. Ini sudah ada link-linknya ya. Tinggal nanti kita mencetak struk ya, ketika di print kita mau kemana, nah seperti itu. Nah, kita jalankan, kita start, betul nggak apa yang kita buat tadi? Nah, ya, kita start. Nah, baik, nanti dalam tugasnya kalian bisa membuat dengan tema yang berbeda. Contoh penjualan barang, kemudian tentang penjualan aplikasi, tentang penjualan makanan dan lain sebagainya. Konsepnya hampir sama seperti yang tadi, proses seperti itu. Cuman mungkin gambar, icon-iconnya, harga dan lain sebagainya itu Pak. Ya, jadi si desain ini saya kira bisa kalian edit kembali supaya apa? Supaya kalian lebih bervariasi. Nah, ya. Jadi nanti kalau temanya tentang makanan, berarti kan rubah backgroundnya tentang makanan, sama rubah dan lain sebagainya. Oke, ini kita masih lama ya. Oke, nah nanti ketika di start, nah ini kita jalankan. Ketika klik login, maka dia akan masuk ke halaman bagian yang tadi. Kemudian ketika kita cancel, kita akan masukkan kembali. Login, register, masuk ke halaman register. Ketika diklik register, oke, berhasil ya. Kemudian kita bisa masuk ke menu ini. Di sini ada deskripsi dulu. Kemudian kita beli. Nah, pasti berhasil. Kita masuk ke home, kembali ke awal ya. Kemudian kita cancel, maka kembali ke yang sebelumnya. Cancel, kembali yang ke awal. Nah, kalau lebih seperti itu tugasnya. Nanti insya Allah akan ada pengecekan presentasi dari beberapa siswa yang nanti akan saya nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.